Kalau ada orang yang berzina atau dia membunuh, dan itu adalah kehendak pribadi dia, keinginan pribadi dia untuk membunuh, untuk berzina dan lain sebagainya, lalu dia mengatakan, saya kan berzina ini takdir Allah, saya ini kan membunuh karena takdir Allah. Nah, seringkali orang salah dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersandar terhadap sesuatu kemaksiatan yang dia lakukan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi dia mengatakan, saya kan membunuh karena takdir Allah, saya kan berzina karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keliru. Dengan mengatakan orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa ini adalah takdir Allah, lalu kenapa mereka disiksa? Bukankah itu semua karena takdir Allah? Berarti Allah nggak adil dong. Dan ini sama dengan orang yang mengatakan, bukankah iblis itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takdir Allah? Kenapa dia disiksa? Itu sama dengan perkataan tadi. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan dosa, bukankah itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kenapa dia disiksa? Ini sama pertanyaannya. Maka jawabannya sangat mudah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil di atas segalanya. Tanamkan ini dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi hambanya walaupun secuil. Tanamkan itu dalam hati kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukumi seorang hamba pun atau tidak menyiksa seorang hamba pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan perangkat atau fasilitas untuk membuat dia saleh dan agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para ulama untuk mereka menjelaskan kandungan Al-Quran, untuk mereka menjelaskan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sunnah nabinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan petunjuk-petunjuk yang lainnya agar dia menjadi saleh, agar dia menjadi baik. Lalu ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, ketika dia melakukan dosa, siapa yang mau disalahkan? Ini adalah salah dia sendiri. Ini adalah murni salah dia sendiri. Itu jawabannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Balad ayat ke-10. Wa hadainahun najdain. Kami telah tunjuki mereka manusia dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan petunjuk-petunjuknya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk menjelaskan petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para ulama untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika pada saat itu dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum dia di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa dia di akhirat, itu murni bukan kesalahan Allah. Karena Allah tidak menzalimi seorang hamba sedikit pun, maka itu adalah kesalahan murni karena pribadi dia. Barakallahu fikum.